Setiap langkah adalah awal baru. Menghadapi tantangan. Menembus batas. Menemukan kekuatan tak terlihat. Ini adalah kisah tentang keberanian, impian dan langkah tanpa batas. Untuk awal mula saya menjadi pelatih, tentunya berawal dari karir saya menjadi atlet. Tapi ketika menjadi atlet, saya mengalami cedera dan cederanya cukup parah, sehingga memaksa saya harus memilih antara mau menjadi pelatih atau meneruskan karir atlet. Nah, setelah mempertimbangkan cukup lama, akhirnya saya memilih untuk menjadi pelatih. Itu dibatasin lah intinya kayak gitu ya. Saya Agnes Yulia Fitriani, founder dari ayobantu.com. Ayobantu.com itu adalah platform galang dana dan donasi online yang didirikan dari tahun 2020. Saya Tigor Tanjung, Sekretaris Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Saya sudah cukup lama di organisasi ini. Saya Sabrita Ariana dari Idearan. Idearan adalah sebuah risk management yang sudah established sejak tahun 2016, dan di sana saya sebagai direktur untuk risk yang dikelola oleh Idearan untuk klien-klien kami. Saya bertindak selaku risk director yang alhamdulillah certified by RRCA. Proses buat menjadi atlet yang memang pasti banyak kendalanya ya. Ketika saya pindah ke kota Salatiga pun saya sempat hampir dikeluarkan dari sekolahan. Waktu itu kelas 3 SMP saya mau ujian dan saya di situ dihadapkan dengan beberapa kompetisi yang tingkatannya level Jawa Tengah ya. Ketika saya bisa berhasil melewati level Jawa Tengah, berarti saya nanti punya peluang untuk bisa naik lagi ke level nasional pelajar kala itu. Jadi namaku Saralia Tunas, aku di 2230 sebagai salah satu founder dan juga sekarang berperan sebagai Managing Operational Director. Dan kalau bisa dibilang 2230 merupakan sport agency yang bekerja untuk bisa dibilang full service consultancy all related to sports, di mana kita bisa membuat solusi, strategi, ideation sampai dengan branding end to end dari brand untuk melakukan kegiatan atau ideation dalam bidang sport. 3, 2, 1. Karena saya berpikirnya seperti ini, atlet-atlet luar Pangalengan se-Indonesia mereka berlatih di sini, berarti kan ada dampak manfaat di Pangalengan, yaitu ketinggian, di mana dengan ketinggian ini kita bisa mempercepat untuk mendapatkan VO2 max yang tinggi, kemudian meningkatkan daya tahan yang benar-benar maksimal. Nah, berarti kan kalau dari atlet-atlet dari luar aja berlatih ke sini, apalagi kalau memang anak asli sini, lahir di sini, berarti kan ketika lahir dia udah memiliki organ-organ tubuh yang bagus, kemudian potensi-potensi daya tahan yang bagus. Akhirnya ya saya berpikir bahwa ya udah, kenapa nggak atlet-atlet Pangalengan aja gitu yang dibentuk, yang memang dari lahirnya itu udah punya plusnya ya gitu, dalam tanda kutip plusnya gitu, daripada anak-anak yang lain di luar Pangalengan. Kebetulan karena saya juga sport entusias, suka olahraga khususnya berlari, dan pada prosesnya di berlari ini kita kan ada beberapa komunitas
Dan komunitas-komunitas ini umumnya suka banget nih melakukan aksi sosial. Disinilah peran ayobantu.com. Kami menghubungkan komunitas-komunitas pelari ataupun olahraga lainnya untuk menggalang dana dan berdonasi sehingga mempunyai dampak sosial yang bermanfaat. Atlet itu kalau kita pikir kerjanya hanya berlatih dan berlatih sampai menjadi juara. Tapi untuk menjadi atlet di dunia modern saat ini rasanya butuh lebih dari itu. Kenapa? Karena tidak hanya sekedar menjadi juara, tapi bagaimana seorang atlet itu juga bisa menginspirasi sekitarnya. Bagaimana seorang atlet itu juga bisa berdinamika bersama stakeholder atau esensi yang ada di sekitarnya itu juga. Baik dari federasi, baik dari sport entusias, bahkan dari brand. Jadi kenapa sekarang kita bilang nggak bisa hanya bergerak sendiri? Di sini kita berperan sebagai penghubung untuk membantu atlet ini berkembang di luar performance mereka di lapangan. Jadi bagaimana atlet itu sekarang untuk belajar berkomunikasi, belajar untuk berelasi, bahkan belajar menjual diri, membangun branding mereka, dan juga untuk terkoneksi dengan sekitar mereka. Nah, peran agensi di sini adalah membantu fasilitasi para atlet-atlet ini untuk bisa berkembang di luar lapangan sehingga bisa berkembang dengan lebih maksimal. Kalau program dilakukan oleh 2230 saat ini, khususnya bersama dengan MTC, kami berdinamika bersama dengan Agung Mulyawan Track Club terhitung sejak tahun 2020, dan kami berusaha membantu melakukan regenerasi dan pembinaan terhadap atlet-atlet atletik Indonesia bersama dengan Agung Mulyawan Track Club. Kalau sistem pembinaan di awal memang itu berdasarkan biaya pribadi. Karena saat membentuk AMTC memang itu nazar saya ketika saya berhasil di 2017, kalau atlet saya dapat medali emas, saya pengen mendirikan klub. Nah, setelah biaya pribadi ternyata nggak cukup dengan biaya pribadi. Kita harus benar-benar memanfaatkan dukungan-dukungan yang lain yang benar-benar ingin support memajukan olahraga yang sama, yaitu olahraga lari tentunya. Jadi dukungan-dukungan pihak lain seperti agensi tentunya ini yang paling saya rasakan ketika di awal-awal membangun klub. Dengan adanya agensi sehingga saya bisa fokus benar-benar di lapangan dan di luar lapangannya untuk menghubungkan dengan berbagai macam pihak seperti sponsorship, kemudian dukungan donasi, kemudian dukungan secara mental dan moral dari para instansi-instansi terkait. Itu jadi lebih mudah dan lebih cepat masuknya ketika ada agensi tersebut. 3, 2, 1. Tapi seiring berjalannya waktu, kita melihat bahwa tidak hanya sekedar membina atlet, tidak bisa hanya sekedar dalam sebuah klub saja. Jadi kita berkolaborasi bersama dengan MTC untuk membuat sebuah movement yang bernama Langkah Pelari Indonesia Juara, di mana di situ kita berusaha untuk bisa semakin berkolaborasi dengan banyak pihak untuk mencari dan melakukan pembinaan terhadap bibit-bibit regenerasi sehingga nantinya mereka bisa dilatih dan bisa menciptakan dan bisa berprestasi baik dari kancah nasional maupun internasional. Kita juga harus mengedukasi sekitarnya karena orang mungkin masih melihat atlet itu apa, potensinya apa, apalagi membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga orang-orang menjadi tidak sabar. Nah, di sini kita menghadapi tantangan, jadi bagaimana kita harus meyakinkan keluarga para calon atlet. Bagaimana kita akhirnya juga dengan Langkah Pelari Indonesia Juara, kita membangun koneksi dengan sekolah-sekolah untuk supaya pembibitan bisa dilakukan dari dini. Kita juga membangun koneksi dengan melakukan pelatihan kepada para guru-guru olahraga supaya sejak dini para anak-anak ini, bibit-bibit ini juga bisa mendapatkan sebuah pelatihan yang bisa dibilang berkualitas dari guru-gurunya masing-masing, seperti itu. Jadi banyak hal yang menjadi tantangan tapi sekaligus juga menjadi sebuah kesempatan untuk kita kembangkan lebih jauh. Dengan Langkah Pelari Indonesia Juara, kita berharap kita bisa mengambil peran dan turut membantu untuk melakukan pencarian dan pembinaan bagi bibit-bibit calon regenerasi atletik nasional ke depannya yang diharapkan nanti bisa berprestasi dan membawa nama Indonesia lebih baik lagi, baik di kancah internasional. Jadi bisa dibilang harapannya ya kita menemukan bibit dari awal, dari usia dini, kita bisa membina mereka dan juga bisa menjadikan mereka seorang atlet atletik yang punya prestasi yang mendunia.
Ya, kalau untuk proses perjalanan menjadi seorang atlet itu banyak sekali dibutuhkan support system atau dukungan. Yang pertama kala itu karena memang saya tinggal bersama nenek saya, orang yang paling support saya untuk berprestasi adalah nenek saya. Karena nenek saya itu punya prinsip apapun yang saya lakukan harus kegiatan yang positif. Dia tidak suka apabila saya sebagai cucunya melakukan aktivitas atau mengikuti aktivitas-aktivitas yang negatif seperti itu. Makanya ketika saya menekuni dunia olahraga khususnya lari jarak jauh, beliau sangat support. Yang pertama nenek saya, yang kedua adalah guru olahraga saya. Kala itu guru olahraga saya ketika saya berhasil menjuarai porseni tingkat SD, Popda di tingkat SMP, guru-guru olahraga saya itu selalu bilang ke saya bahwasanya saya punya potensi untuk bisa menjadi atlet nasional di bidang atletik khususnya di nomor lari jarak jauh. Kemudian yang berikutnya adalah pelatih. Pelatih itu juga menjadi salah satu pahlawan dalam hidup saya karena dia selalu membimbing dan mengarahkan saya apa yang harus saya lakukan untuk bisa menjadi seperti saat ini gitu. Ya, kalau sekarang itu saya pikir untuk menjadi atlet itu peluangnya lebih besar karena udah menjadi hukum alam ya. Maksudnya begini, ketika di suatu daerah itu makin banyak kompetisi, otomatis makin banyak atlet-atlet atau anak-anak muda yang mau berlatih kan gitu. Karena adanya kompetisi, nggak mungkin nggak ada kompetisi mereka mau latihan buat apa kan gitu. Ketika banyak kompetisi mereka berlomba-lomba untuk berlatih menjadi yang terbaik, memperebutkan podium. Kendalanya mungkin udah mulai minim ya, tidak seperti saya dulu. Saya mungkin ketika latihan ini mau persiapan apa, lombanya kapan, kan bingung sendiri kan gitu. Dibutuhkan mental yang kuat dan lain sebagainya. Kalau sekarang peluang untuk menjadi atlet nasional itu lebih besar, event sudah ada di mana-mana, aparel lari itu udah sangat mudah didapatkan, apalagi kalau mau effort dikit, brand itu dapat sponsor tuh gampang banget. Di race-nya kami yang ada kelas pelajar, biasanya kami dibantu para pelatih memonitor apakah ada bibit berbakat dari situ yang akan bisa kita salurkan melalui para pelatih tersebut. Tahun 2023 ketika kami bikin one run 10K untuk yang pertama kalinya, itu kita dapat 1 bibit. Tapi sekarang lagi off karena yang bersangkutan sedang mempersiapkan diri untuk masuk pendidikan tentara di 2025 ini. Lagi off, tapi kami ganti dukungan kami ke AMTC dalam bentuk lain. Jadi memang kami selalu mendukung perkembangan atlet, dan biasanya untuk para race owner yang menjadi mitranya kami atau kliennya kami, saya selalu support kalau bisa adakan kelas pelajar sehingga kita bisa dapetin bibit atlet dari situ. Ya, dan menariknya lagi saat itu sih belum kepikiran ya bahwa mimpi Coach Agung tuh cepet banget dijawab sama Tuhan gitu. Tahun lalu tuh belum kepikiran, ya pokoknya saya mau dukung aja gitu, karena untuk jadi atlet itu kan harus banyak support, entah itu untuk perlengkapan, untuk pelatihan dan lain dan sebagainya. Maka saya kira itu adalah sebuah jalan yang panjang. Ternyata doanya langsung dijawab. Setahun kemudian saya dapat kabar, Bagnas kabar baik, Suci Lestari masuk ke pelatnas gitu. Wah, merinding banget sih saya, jadi kayak wah ini harus diteruskan sih, nggak boleh berhenti sampai di sini. Ini bukan tujuan akhir kita, jadi mungkin kita bisa menemukan suci-suci yang lain dan nggak cuma berhenti sampai di sini gitu ya. Bukan hanya satu anak aja nih, mungkin ada emas-emas yang lain yang bisa kita temukan. Olahraga atletik itu kan yang paling kita tunggu itu prestasi. Ya. Nah, prestasi itu bisa datang dari satu sistem atau organisasi yang baik mestinya. Nah, jadi sebuah organisasi olahraga itu juga memang harus baik supaya buahnya juga bagus, gitu kan. Prestasi-prestasinya juga bagus. Jadi untuk bisa sampai kepada prestasi tadi kan harus ada atletnya, harus ada pelatihnya, ya. Itu semua harus kita cari. Lalu pelatih kita tingkatkan kemampuannya. Kemudian kita harus membuat kompetisi. Kompetisi itu kan pisau bermata banyak, gitu ya. Bukan hanya bermata dua. Kompetisi bisa tempat kita menemukan bibit, ya kan. Kompetisi bisa menjadi tempat kita mengevaluasi prestasi atlet kita, bisa mencari pengalaman bertanding, dan sebagainya.
Ya harapan saya pemerintah, saya rasa pemerintah tahu ya, kalau olahraga itu sebenarnya strategis macam-macam loh. Atletik cuma berapa orang yang terlibat dalam atletik Indonesia ini, kan itu bisa dimanfaatkan untuk membuat menghindari anak-anak dari tawuran atau dari narkoba, betul nggak sih? Ya kan? Itu kan sebenarnya sangat bermanfaat. Dan kemudian kita kan selalu bangga ya kalau atlet kita berprestasi terutama di tingkat internasional. Jangan lupa loh, di luar negeri itu yang bisa menaikkan bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya di pemandangan itu cuma 2 orang loh. Siapa? 1 presiden kan, yang 2 atlet. Biar uang kamu berkontainer-kontainer, kamu nggak bisa maksa orang sana, naikin dong bendera Indonesia bendera merah putih. Kalau saya datang terus nyanyiin lagu Indonesia Raya, nggak bisa. Ya atlet bisa, walaupun dia sebenarnya anak kampung, anak dari seorang katakanlah dari keluarga nggak mampu, tapi dia begitu juara dia, dan kita semua bangga, terharu gitu. Nah, ya sudah jelas apa salahnya kalau olahraga itu didukung oleh pemerintah lebih besar lagi. Dari saya itu mundur 3, 2, 1, oke? 3, 2, 1. Ini momen sangat bersejarah ya. Prinsip atau mental yang harus dimiliki sebagai seorang juara, ya yang pasti harus mempunyai mental yang kuat, kebulatan tekad. Karena apa? Untuk menjadi seorang juara itu kan dibutuhkan disiplin yang tinggi, konsistensi dalam berlatih, dan lain sebagainya. Disiplin itu pun juga masih dibagi-bagi kan ya, disiplin latihan, disiplin pola hidup, disiplin istirahat, disiplin nutrisi, makanan. Jadi ya harus menjalankan pola hidup seimbang yang standar yang bisa mendukung prestasi untuk menjadi seorang atlet nasional. Harapan saya dengan fasilitas yang ada sekarang ini yang sudah disupport oleh federasi, prestasi adik-adik bisa jauh lebih bagus lagi dari prestasi senior-senior yang sebelum-sebelumnya.